Halo, selamat datang di Dewa Project. Kali ini kita akan bikin video tentang pengalaman pertama kali pengguna M46 servis mobil. Ya, jadi kita akan ketemu orang yang baru pertama kali beli BMW M46 dan dia hari pertamanya langsung dibawa ke bengkel, langsung servis maksimal ya, artinya apa aja yang rusak langsung dibenerin. Dan gue penasaran dia habis berapa sih. Nah, di video kali ini buat lo yang penasaran ya, kalau habis beli BMW 46 keluar budget berapa sih? Nah, bisa terjawab nih di video kali ini. Mungkin beda-beda pengalaman orang, cuman ini bisa jadi salah satu referensi buat lo yang mau beli BMW 46 atau yang sudah punya, mungkin bisa ngelihat pengalaman teman gue yang satu ini. Nah, berhubung dia sudah di bengkel dari tadi dan kita langsung samperin aja dia supaya bisa langsung kita tanya-tanya dan kita liatin apa aja sih yang diganti. Yuk berangkat. Halo bro. Halo. Apa kabar mas? Baik. Nih, mobilnya ini dia lagi dibongkar nih. Udah lama dari tadi? Dari jam 10 lah. Dari jam 10. Sekarang udah jam setengah 3. Seharian ya? Lumayan ya seharian ya. Seru juga ternyata. Seru ya? Seru ya ternyata. Nah, sekarang gue udah bersama pemilik dari BMW M46 yang baru dibeli nih ya. Baru banget. Namanya siapa bro? Nanda. Nanda ya? Nanda. Salam kenal ya. Bro, ini lu beli mobil ini kapan bro? Baru 3 hari sih, tepatnya 3 hari yang lalu ya. 3 hari yang lalu. Dan ini hari kedua ya lu bawa mobil ini ya? Hari kedua saya bawa. Jadi pertama lu beli, lu bawa pulang. Bawa pulang. Terus habis itu hari kedua langsung ke servis ya? Hari kedua langsung servis. Nih mobil ini gue cerita dulu backgroundnya. Nanda ini beli mobil M46, berburunya bareng gue ya? Ya. Jadi kalau ada yang mau berburu lagi, boleh lah ke Mas Dadang ya. Ya. Iya boleh. Nah ini berapa mobil yang udah kita cek waktu itu? Kita sih cek udah 6 mobil ya. Dan akhirnya dapat ya? Dan akhirnya dapat. Dan akhirnya cocok dengan yang ini. Nih, harganya berapa bro? Kalau boleh tahu ya? Kurang lebih di kisaran kepala 8 lah ya. Kepala 8 ya? Di kepala 8 lah. Kisarannya antara 84. Sekitar gitu. 84 jutaan. Ini tahun 99 tapi ya? Tahun 99. Nah, tahun 99 itu dia pre-facelift yang awal. Bedanya di ini apa namanya, Matic-nya dia masih kayak 36 ya bro ya? Ya, nggak ada triptoniknya. Ya, nggak ada Tiptronic. Jadi masih ada 1-2-nya gitu. R sama dan 1-2. Iya, 1-2 gitu. Jadi kayak 36 persis. Dan ada beberapa bagian yang beda dikit ya. Yang kayak nggak ada fog lamp, nggak ada toolkit di belakang yang buat ini apa namanya? Obat-obatan orang Jerman ya. Iya. Obat-obatan Jerman. Nah itu. Cuman menurut lu puas nggak dengan mobil ini menurut lo? Puas banget sih. Puas banget. Sejauh ini puas banget sih. Iya. Terlebih sebenarnya kalau yang gue lihat selama ini tuh mungkin orang-orang tuh mungkin kayak untuk tahun 99 mungkin kayak kurang suka gitu. Mungkin karena belum ada Triptonic ya. Cuman kalau gue lihat selama 6 kali kita ngecek mobil itu, ini kalau menurut gue yang paling proper sih. Yang paling proper itu yang pertama. Terus yang kedua,
mungkin tahun 99 ya, mungkin sama dengan kelahiran gue sih. Jadi mungkin ini sobat gue ya, jodoh gue deh. Jodoh ya. Jodoh. Jadi benar-benar pas jodohnya Pas ya. banget ya. Iya. Dan warnanya sesuai ya sama lo ya. Warna sesuai, gue pengen Mauritius Blue sih, jadi biar birunya tuh kena, keren lah. Iya. Auranya keluar gitu. Iya. Dan ini juga udah full modif, nggak full banget sih, cuman udah modif. Modifannya menurut lo suka nggak? Modifannya sih mungkin cukup oke ya, cuman kalau gua rasa mungkin sedikit lebih ceper ya, jadi mungkin ya gimana gitu. Mau dinaikin dikit. Mau dinaikin dikit karena mungkin tawan gastruk ya kira-kira. Iya benar. Kalau nggak yang kayak gua aja standar tuh. Standar ya. Cuman kalau kita lihat kayaknya mungkin nggak terlalu beda jauh ya. Nggak terlalu beda jauh banget ya, mungkin beda beberapa inci atau senti Iya, gitu. iya, nggak terlalu jauh banget. Memang karena kan ban lu gede pada dasarnya. Ya, Ban gua kan standar kecil. standar ya. Mm. Benar-benar. Jadi dia masuk ke atas gitu, nggak apa-apa. Nah, hari ini kan lu baru ini ya, baru apa namanya? Baru servis banyak nih kayaknya nih. Tadi ini lu masuk ke bengkel mana tuh tadi? Tadi gua ke Anugerah Motor BMW di Haji Nawi ya, Di Jaksel ya. di Jaksel. Dan lu masuk ke sana, bagaimana prosesnya pas lu masuk? Apa yang lu jalanin waktu masuk? Oke, sebelumnya kan kita udah tahu kan, sewaktu ngecek mobil ini kita udah tahu kira-kira, oh ini tuh PR-nya di mana aja sih, makanya biasanya itu di luar dari budget mobil harus ada budget perbaikan mungkin ya kurang lebih 5-10 lah. Dan itu kita kan udah tahu kan kira-kira yang diperbaiki, kira-kira mungkin yang pertama adalah ada mesin ya, kira-kira ada rembes dikit di bagian bawah gitu, itu oke, ya mungkin bisa diperbaiki lah gitu. Setelah itu ada apa lagi tadi ya? Kaki-kaki di coilover ini kan udah ganti coilover ya, jadi coilovernya agak rembes dikit sih. Terus ada bunyi gerasak-gerusuk dikit ya, itu setelah dicoba ternyata bearingnya ya, kira-kira bearingnya mungkin perlu diganti. Nah, karena DWA selalu transparan ya, harga-harga kita buka semua. Boleh dong ceritain harga-harga apa aja yang udah lo servis ini? Oke, yang pertama. Total dulu. Total ya, total yang lu dari bayar hari ini. servis hari ini kurang lebih 5,9an lah, mungkin mendekat 6 ya. 5,9 juta. 5,9 juta. Dan itu belum beres semua ya? Itu belum beres semua, masih ada PR. Masih ada Dan PR. makanya itu yang kita bilang, sediakan budget 5-10 di luar dari budget untuk membeli mobil. Oke, iya, benar itu. Dan boleh kita rinciin nggak coba? Oke, Keluarin deh. coba aku Catatan lo tadi. ini ya. Oke, jadi kalau misalnya yang pertama dilihat gitu kan, yang pertama dilihat atau yang pertama masalah itu kan sebenarnya kan rembes itu ada di atas, bagian packing atas ya, packing atas ya. Sama di bagian karter bawah gitu. Itu kalau karter bawah sendiri sih mungkin dengan jasa dan lain-lain sih mungkin 1 juta pas ya. 1 juta. 1 juta pas. Kalau packing atas itu kurang lebih 1,3 gitu. 1,3. 1,3. Jadi total untuk mesin kurang lebih 2,3. 2,3. Terus Setelah itu ganti oli dan ganti fan belt untuk alternator sih. Fan beltnya sekitar 250.000. 250.000. Ganti oli 4 silinder 5 liter 660-an lah ya. 660 sama ini ya, sama filternya. Sama filter olinya gitu. Oke, itu kedua. Terus setelah itu ganti lahar atau bearing dari 4 roda ya. Itu kurang lebih total pakai yang tire 2 ya, tire 2 mungkin dari buatan Taiwan ya, saya nggak tahu tadi mereknya apa. Itu total kurang lebih sama jasa sekitar 2,1 ya. Sama tambahan 200.000 lagi buat apa sih tadi, asmur roda ya, asmur roda kiri kanan belakang. Itu diganti sekitar 200.000 gitu. Jadi total 2,3 buat 2,3 kira-kira untuk kaki-kaki lah. Hafal, lu nggak perlu lihat contekan ya? Iya, hafal. Ini kan kita buat formalitas. Karena lu duitnya keluar sendiri ya kan? Duitnya keluar sendiri. Jadi inget nih, wah Jadi ingat gitu. ini apa aja nih gue dari tadi ya kan? Jadi nggak. Benar. Iya. Berarti dari sekian banyak itu, apa yang lu rasakan before afternya? Jadi setelah lu servis dan sebelumnya itu apa? Ada perbedaan nggak? Kerasa nggak? Kalau dari mungkin kalau gue rasa dari dalam kabin sendiri ya mungkin lebih redam ya. Istilahnya mungkin lebih redam tuh mungkin suara mesin lebih halus gitu, kayak gak ada gerasak rusuk gitu. Tapi itu mungkin suaranya tipis banget ya, karena ini kan soalnya kan knalpotnya kan udah knalpot racing ya dari Ironcraft ya. Jadi mungkin kalau misalnya orang awam tuh pasti nggak akan kedengaran secara awam gitu, misalnya secara langsung gitu. Gitu. Ininya ya, bearing rodanya ya. Bearing rodanya gitu, gerasak rusuk. Gitu. Karena bearing roda itu sebenarnya ketika dia udah keras, dia udah aus lah, itu dia menghambat sebenarnya bro. Menghambat kinerja roda. Benar. Berputarnya itu agak terhambat. Sehingga pertama berisik,
kedua bikin boros. Lebih boros ya. Bensin bisa pasti lebih boros, tenaga juga kayak terhambat. Mungkin terhambat ya, ketahan ya. Ketahan. Apalagi lu kalau dipakai buat jalan jauh, keluar kota, itu berasa banget gitu. Benar. Dan ketika lu ganti ini pastinya lebih enak. Dan sayangnya knalpotnya ya. Kalau nggak knalpot standar pasti terasa. Pasti kerasa banget ya. Iya, bunyinya hilang. Bunyinya langsung hilang. Gitu. Emang waktu gue cek pertama kali mobilnya Nanda ini, ya bearing, gue udah curiga ya. Cuman bearing itu bukan sesuatu yang sulit gitu loh. Pasti rusak dan itu nggak, ya lumayan mahal. Cuman bukan sesuatu yang harus ditakuti gitu loh. Ya. Kayak misalnya mobil bekas tabrakan itu malah lebih bahaya gitu. Benar-benar. Atau Matic lebih bahaya daripada bearing roda doang, wajar lah gitu. Oke, cuman kalau mobil ini kemarin kan kita periksa kan kaleng semua ya. Kaleng semua, nggak ada dempulan gitu kan. Yang penting Matic aman, mesin ya oke lah, mungkin bisa diperbaiki dikit, sekarang udah aman gitu kan. Gitu sih. Nggak ada bekas tabrakan gitu kan. Iya, bekas banjir juga enggak ya. Oke. Interior kalau menurut lu? Gue suka banget sih interior. Interior pabrik kan, pabrik original, cuman ada beberapa panel gitu kan, mungkin contohnya kayak head unit itu diganti dengan yang mungkin ada bluetooth-nya itu. Cuma mungkin pengen gue originalin sih, jadi mungkin biar lebih keren aja sih. Sama mungkin kayak panelnya itu dipakein karbon sih, mungkin bukan originalnya ya. Paling itu sih. Sama ini sih, sama shift knob sih. Udah di trim ya. Cuman ya oke lah, nanti originalnya sebenarnya gampang, yang penting sebenarnya yang tadi mesin terus bekas banjir itu nggak ada gitu kan, itu susah. Dan ininya mobilnya suka ya, dan nggak terlalu mahal juga, harganya 80-an ya. Lumayan lah. Soalnya harga 46 lagi tinggi-tinggi nih. Lagi naik semua ya. Kemarin kita nyari, harganya mahal-mahal banget ya, 100 juta lah, berapa lah gitu. Dan ini pas. Dan gimana, lu rencana selanjutnya apa nih di mobil ini? Rencana selanjutnya yang mungkin perbaiki yang kurang tadi ya, yang kurang tadi itu apa ya tadi yang kurang? Berarti termostat. Tadi gue belum ganti. Setelah itu ada coilover depan ya, agak rembes sedikit, itu perlu diganti. Setelah itu kaki-kaki, itu aja sih harusnya. Sama lampu-lampu. Oke, lampu-lampu ada yang putus dikit itu ya oke lah. Gitu. Ya, itu lumayan loh. Jadi setelah kita tahu ternyata lampu belakang itu lampu rem ya, lampu mundur itu mati dua-duanya, dan itu ternyata perkabelan. Harus diurut ya. Dan itu agak rumit. Gue jujur, gue kalau dengar kata perkabelan udah rusak lah, itu bisa jadi ada sesuatu lah gitu. Tracingnya susah sih. Tracingnya agak susah, dan bisa jadi juga banyak gitu. Kita nggak tahu karena kan di dalam gitu. Sama tadi barusan ada dikit ini ya, apa namanya, kuncinya ya. Kuncinya ada bermasalah sih. Karena kuncinya udah diganti bro. Kuncinya diganti dengan F30 ya. Iya, jadi begitulah biasanya, kadang-kadang suka begitu. Tapi nggak ada masalah, yang penting jalan. Yang penting fungsionalnya oke sih. Terus lu mau mempertahankan gini atau lu mau standarin lagi atau gimana? Mungkin gue pengen di depannya mungkin pengen naikin dikit ya, mungkin biar nggak terlalu gasruk ya. Sama nggak tahu ya, mungkin kaca film. Gue bilang kaca film biarin gini aja, tapi nggak apa-apa lah, terserah dia deh. Soalnya diliatin orang mulu soalnya. Malah keren loh, diliatin orang tuh malah wow, ini gue bawa mobil nih gitu. Nggak gitu lah. Oh iya. Kan personalisasi setiap orang beda-beda. Oh iya, bagus. Berarti lo profile. Bagus. Gitu. Iya. Dan itu aja kayaknya ya. Jadi buat edukasi teman-teman juga nih sebenarnya. Karena kan ada banyak orang yang pengen punya M46. Rata-rata mikirnya cuma buat beli mobilnya doang gitu. Harusnya enggak, harusnya ada budget. Perbaikan. Iya, budget gitu kan. 10 lah standarnya. Kalau bisa 20 juta itu bagus, tapi kalau minim 10 juta. Untuk restorasi lah. Iya, ini aja udah hampir separuhnya ya. Udah hampir separuhnya. Udah lebih malah, 5,9. 5,9. Iya. Ini belum semua. Kalau diterusin kayaknya lebih dari 10 deh. Lebih. Cuman kan istilahkan untuk kenyamanan ya oke lah. Iya. Jadi pelan-pelan dulu, yang utama dulu. Yang paling utama ya tadi itu yang kita bilang. Bener. Sama, gue juga waktu beli ini juga banyak, ini udah malah banyak banget habisnya gitu. Semua M46 pasti habisnya banyak, karena gini, mobil M46 itu udah 20 tahun. Dan mobil yang 20 tahun, jangankan mobil orang aja, 20 tahun, itu udah perlu restorasi gitu. Udah perlu restorasi. Ya kan? Nah, apalagi mobil, ya kan? Ini sebenarnya mintanya itu dari ujung depan sampai ujung belakang diganti semua, bro. Harusnya. Cuman karena nggak kita ganti semua, dia gantinya bergantian gitu loh. Benar. Pindah ini. Setelah ini beres, ini karena kan umurnya beda-beda. Iya, kan? Nah, itulah yang terjadi kenapa Eropa dianggap mobilnya rewel gitu. Sebenarnya nggak rewel gitu. Cuman udah tua aja gitu. Oke, sekian dulu bincang-bincang kita sama Nanda. Dan nantikan video kita selanjutnya.
See you in DWA next project.